في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem, Besem Hamasiyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Safa, dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom, Mbah. Salam, salam sejahtera untuk semua. Ya, kita kali ini akan membahas beberapa pertanyaan ini, Mbah, yang sudah masuk dan dikirim oleh pemirsa kepada kita. Namun dari banyaknya pertanyaan, kita sudah sarikan beberapa pertanyaan yang cukup sering ini ditujukan untuk kita umat Kristen, dan itu juga seringkali menjadi polemik di medsos, Bah. Ya. Yang pertama, bagaimana menanggapi ejekan bahwa umat Kristen adalah umat terjemahan? Mungkin ini karena kitab suci kita di Indonesia kan semua dalam bahasa Indonesia ya, Bah. Jadi mungkin dianggap tidak mengenal kitab suci bahasa asli, begitu. Ya, sebetulnya kalau jujur dikatakan ya, ungkapan itu sebetulnya idiom saya pertama kali. Itu sejak tahun awal eksistensi Institute for Syria Culture Studies. Saya sering diundang oleh Yayasan Wakaf Paramadina ketika Cak Nur masih ada waktu itu ya. Saya itu lagi mengkritisi ke dalam. Artinya justru itu adalah otokritik untuk iman Kristen. Sebab gini, selama ini betul bahwa kalau orang Islam itu rata-rata membaca kitab suci itu dengan asumsi bahwa itu asli, sekalipun rata-rata tidak mengerti. Maka Islam itu sering diidentikan dengan umat hafalan. Itu idiom saya. Tapi sebaliknya orang Kristen itu ngerti dulu. Nah, karena ngerti itu maka Alkitab diterjemahkan untuk awam dalam semua bahasa di dunia. Baru kemudian tahu yang asli. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya pertama harus disampaikan bahwa kitab suci Kristen itu lebih kompleks ketimbang Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan muncul dari satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu sistem kalender Hijriyah, ya kan? Tentu satu bahasa yaitu bahasa Arab. Sedangkan kitab suci Kristen itu merupakan kitab atau sesungguhnya kitab-kitab yang ditulis dalam rentang waktu lebih dari 1400 tahun. Mulai dari zaman kitab Torah ya. Torah itu kitab Taurat bahasa Arabnya, mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar sampai Sefer Elihadivarim. Kemudian nabi-nabi, Nevim, Rishonim, Nevi, Makarunim, kemudian Ketuvim yang diawali dari Tehilim atau Mazmur atau Jabur sampai kitab yang terakhir. Itu untuk orang Kristen kita sebut Perjanjian Lama. Jadi kita mewarisi dari kitab sebelum kita ya, dan itu diterima utuh-utuh tanpa perubahan. Memang yang beda itu penafsiran ya, bukan standar teks aslinya. Lalu karena orang Kristen itu adalah Yahudi plus, karena Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi semua kan, dan iman Kristen itu ya tidak lain sebetulnya varian dari iman kepada Allah Israel, Allah yang dikenal oleh bangsa Israel ya. Lalu di situ ada Saduki, ada Parisi,
ada Eseni, juga ada Nosrim atau Kristiani. Jadi itu karena penghayatannya yang berbeda, yang percaya bahwa Yesus itu menggenapi Taurat dan kitab para nabi, maka kitab-kitab yang ditulis oleh para saksi mata, oleh komunitas rasuli, itu disebut kitab suci perjanjian baru. Itu pun karena nubuat dari kitab Nabi Yeremia, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hadasah, dengan umatnya, yaitu Yehuda dan Israel. Nah, karena kerumitan itu, maka ada yang orang Kristen itu terbiasa untuk melakukan kritik salinan, kritik teks terhadap kitab sucinya. Karena apa? Ya karena begini, Yesus itu bicara dalam berapa bahasa coba? Minimal 3 ya? Minimal 3. Bahasa Ibrani tatkala Yesus membaca Torah atau membaca kitab nabi-nabi. Lalu bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari yang dijadikan bahasa percakapan Yesus dengan para muridnya, khususnya di Galilea. Lalu bahasa Yunani sebagai lingua franca, bahasa umum yang dipakai di wilayah Israel ke arah barat. Nah seperti itu. Maka kemudian ketika Yesus mengajar memakai bahasa Aram, ya itu kan bagaimana kira-kira kita mencari yang namanya ipsissima vox Yesu, suara asli yang diucapkan Yesus. Itu saya kira wajar ya. Kalau saya hidup di lingkungan masyarakat lintas bahasa misalnya, saya ceramah di lingkungan Jawa Timur. Nah, apa itu bisa terrekonstruksi dengan baik? Waktu itu saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Jawa, atau kadang-kadang idiom-idiom Jawa yang masuk dalam kalimat saya. Lah itu di dalam iman Kristen, kalau kasus seperti itu direkonstruksi, kita mencari yang namanya ipsissima vox Yesu. Jadi suara Yesus yang asli seperti apa? Perlu contoh misalnya ya. Ketika Yesus bicara memakai bahasa Aramaik, gaya bahasa Yesus itu selalu diawali dengan kata amin. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Itu menunjukkan otoritas Kristus. Dia bukan sekedar nabi yang diberi wahyu, bukan sekedar nabi yang mendapatkan firman, tetapi Kristus sendiri adalah firman Allah. Makanya kalau nabi-nabi bicara dengan amin itu di belakang, Yesus bicara aminnya di depan. Nah, menariknya ketika Injil itu kita warisi dalam bahasa Yunani koine, itu terlestarikan dalam bahasa Yunani. Misalnya Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kan begitu kan terjemahannya. Itu pasti diucapkan Yesus dalam bahasa Aramaik. Dan style Aramaiknya itu tidak hilang dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, misalnya kita bisa membaca dari teks aslinya ya misalnya ini. Jadi orang Kristen di Indonesia kalau dia mau mendalami kitab sucinya ya ada, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi teks aslinya juga ada. Bahkan teks aslinya ini ada kritikus aparatus. Kalau misalnya ada perbedaan varian teks itu ada semua di sini. Jadi kita ini mengajarkan benar-benar kejujuran, mencari kebenaran bukan sekedar pembenaran. Nah di dalam teks itu Yesus bersabda, ya, sabdanya itu kata aminnya tidak hilang. Dalam bahasa Yunani, amin amin lego humin, prin abram kinestai ego eimi. Nah kata amin, amin aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu sesungguhnya stylenya masih bahasa Aramaik. Makanya ketika umat Kristen dari wilayah Yerusalem atau Israel ke arah timur dan selatan, maka kita berkati dengan gereja kuno melalui buku Alkitab yang disebut Pesito atau Pesita. Jadi bahasa aslinya Yesus pun masih ada sampai hari ini. Ini Alkitab Pesito atau Pesita. Ya. Nah, di situ kemudian kita bisa melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi kira-kira misalnya kalau saya berbicara pakai bahasa Indonesia, style saya Jawa. Karena saya bicara misalnya diundang oleh
Pak Dekarwo waktu itu misalnya ya, acara-acara GMNI misalnya. Saya kadang-kadang kan guyonan pakai bahasa Jawa. Tapi ketika ditulis oleh penulis dalam hal ini misalnya wartawan atau laporan kegiatan kan pakai bahasa Indonesia. Tetapi rekonstruksi bahasa saya ketika saya bergurau dengan pejabat-pejabat pemerintah, saya masih memakai bahasa Jawa, Jawa Timuran. Nah itu bisa dilakukan rekonstruksi teks seperti itu. Nah di dalam Alkitab berbahasa Suryani atau berbahasa Siriak Aramaik, Yesus bersabda, sabda amin itu tetap sama. Amin, amin, amar ana lehon. Amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu tetap sama dan itu yang yang dipertahankan dalam bahasa Yunani. Amin 2 kali. Amin, amin, amar ana lehon de adla nihwe Abraham anak itauhi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah bahkan itu ketika misalnya dalam konteks liturgi ya, di dalam bahasa Latin misalnya, kita mengenal yang namanya Vulgata, misalnya ini Alkitab Vulgata. Ini juga tidak hilang, jadi style asli Yesus itu tidak hilang. Bahkan ketika dalam liturgi misalnya di gereja ortodok Koptik, dalam bahasa Arab, itu kata amin itu diterjemahkan dengan al-haqqo aqulu lakum. Untuk memberi tekanan pada otoritas Yesus. Al-haqqo aqulu lakum qabla an yulada Ibrahim annaka inu almasdulillahi daiman. Itu di gereja Koptik seperti itu. Banyak juga gereja ortodok yang lain seperti itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan saya kira ya. Ya. Baik, Mbak. Ini bicara tentang bahasa Aramaik ya, Mbak. Ada pertanyaan bahwa bahasa Yesus adalah Galilean Aramaik dan bukan Siriak Aramaik. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, begini. Yang disebut bahasa Aramaik itu mengalami perkembangan ya. Puncak perkembangan bahasa Aramaik itu yang dikenal dengan Aramaik kerajaan. Itu pada masa pembuangan Babel. Tapi setelah itu kemudian balik lagi ke dalam bahasa Ibrani. Pada zaman Abraham, Alkitab Taurat mencatat bahwa dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Itulah mungkin yang disebut sebagai Proto-Aramaik, Aramaik Purba. Kemudian pada masa Yakub, ya, cucunya Abraham, kemudian bahasa Ibrani itu berkembang nanti puncaknya pada masa Raja Daud dan Salomo. Contoh misalnya ya, perjumpaan antara Laban dengan Yakub. Laban pamannya ketika melakukan perjanjian dengan Yakub, Yakub menyebutnya galet, timbunan batu itu bahasa Ibrani. Tetapi Laban menyebutnya Yigar Sehaduta, batu kesaksian, itu bahasa Aram. Artinya apa? Bahasa Aram dan bahasa Ibrani berkembang berdampingan pada masa Nabi Yakub. Lalu puncaknya pada masa Raja Daud, itu bisa semua dilacak. Enkripsi-enkripsinya ada, misalnya kalender yang dipakai pada masa Raja Salomo, itu namanya kalender Geser, kalender pertanian. Lalu ketika kerajaan Israel sudah terpecah dengan Yehuda, maka kerajaan Yehuda itu disebut rumah Daud. Ya, Bet Daud itu ada dalam prasasti Teldan. Eksistensi tentang Omri, Raja Israel yang di wilayah utara, itu disebut dalam misalnya prasasti Batu Mesa yang menyebut Omri Melek Israel. Jadi semua kisah-kisah Alkitab itu memang historis dan bisa dibuktikan. Ya. Nah pada zaman Yesus bahasa Aram itu berkembang lagi. Nah bahasa ini disebut juga sebagai varian dari bahasa Ibrani. Maka sekalipun Yesus mengucapkan tali takum itu faktanya bahasa Aram, tetapi Alkitab menyebutnya dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Seperti misalnya Hakal Dama, Gabata, yang disebut dengan Galilean Aramaik itu tentu bahasa Aram dialek Galilea, karena Yesus memang berasal dari Galilea. Nah sementara yang disebut Siriak Aramaik itu adalah tulisannya. Jadi kalau misalnya kita membaca Targum ya, baik itu Targum Onkelos, Targum Neofiti, Targum Yonatan, itu kan memang tertulis dalam bahasa Aram, tapi hurufnya Ibrani.
Ya traktat-traktat di dalam Talmud misalnya Baba, Batra itu bahasa Aram. Tetapi tulisannya bahasa Ibrani, ini yang disebut seringkali oleh para ahli dengan Biblical Aramaik. Tapi ketika kekristenan berkembang, jadi satu di Yerusalem. Setelah Yerusalem kan Antioquia. Di Antioquia inilah orang Kristen mengembangkan huruf tersendiri, aksara tersendiri yang dikenal dengan Siriak. Nah Siriak itu mula-mula misalnya yang lebih tua berkembang Estrangelo, yang hurufnya mirip dengan huruf Ibrani. Kemudian berkembang menjadi Serto atau Serta, artinya simple alfabet. Dan ini yang kemudian berkembang nantinya menjadi huruf Kufi, Arab klasik. Jadi sebetulnya bisa dilacak dari sana. Jadi memang benar Yesus bicara, ya faktanya memang tak pakai bahasa Galilean Aramaik. Karena naskahnya tidak ada, karena memang bahasa Alkitab untuk Pesita itu kan memang bahasa Aram atau bahasa Aramaik tadi kan ditulis melalui kod atau huruf baru yang disebut huruf Siriak. Mungkin Baba bisa kasihkan contoh agar pemirsa juga bisa membayangkan perbedaan Galilean Aramaik dan Siriak Aramaik. Yang disebut Galilean Aramaik itu kan tidak ada naskahnya, artinya bagaimana percakapan zaman Yesus terekam dalam sumber tersendiri itu tidak ada. Kecuali dalam kutipan-kutipan perjanjian baru, kata-kata Yesus seperti misalnya Evata, Gabata, Talitakum itu ada, Eli, Eli lama sabaktani, itu bahasa Aramaik. Yang jelas itu adalah Galilean Aramaik karena dipakai di wilayah Galilea. Tetapi tadi saya sampaikan yang disebut dengan Siriak Aramaik itu bahasa Aram yang ditulis memakai kod Siriak, Suryani. Itu setelah zaman Kristen. Awal-awal sejarah gereja berkembang di Antioquia, Syria. Satu contoh aja misalnya Targum. Ya, Targum itu melestarikan banyak sekali tradisi Yahudi dalam penerjemahan Alkitab. Yang paling otoritatif itu saya kira Targum Onkelos. Ya, tetapi sebelum itu sudah beredar Targum. Misalnya di Dead Sea Scroll ada Targum Ayub. Ya. Nah dalam Targum itu sejauh Tuhan yang tidak tampak, Tuhan yang adalah non fisik adanya, roh adanya, Tuhan yang tan keno kinoyongopo tan keno winiroso. Tuhan yang laisa kamat selisaiun. Seperti itu misalnya. Itu sepakat semua agama, saya kira baik Yahudi, Kristen dan Islam. Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Itu sejauh Tuhan dikenal oleh ciptaannya atau menyatakan diri kepada ciptaannya, kata Elohim atau Adonai itu seringkali diterjemahkan dengan Mimra Allaha. Jadi firman Allah. Misalnya Tuhan menjumpai Musa. Nah, padahal Tuhan itu kan bukan fisik. Bagaimana ketemu dengan Musa di Gunung Sinai. Atau Tuhan bertemu dengan misalnya Yusuf atau Abraham. Maka seringkali dalam idiom Aramaik ya, itu disebutkan Mimra min Khedem Allaha. Mimra yang bersama-sama dengan Allah. Tetapi juga ditekankan Mimra Allah. Mimra itu Allah sendiri. Dan itulah saya kira yang mendasari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu mengingatkan konsep Mimra min Khedem Allah. Dan firman itu adalah Allah, itu Mimra Allah. Dan ini bukan dari himne Neoplatonis, orang cuma tahu judulnya. Kata logos itu diambil dari Septuaginta, bukan dari filsafat Yunani Helenis. Nah, itu dari sudut pandang teologinya ya. Tapi kemudian ketika kita membaca Pesita, yang ditemui bukan Mimra, tetapi Milta. Ya, misalnya awal dari Yohanes pasal 1 ayat 1 misalnya Brisit Itauhi wa milta. Brisit itauhi wa milta. Pada mulanya adalah milta. Tetapi kata milta itu juga dipakai dalam bahasa Ibrani di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yaitu milat. Milat itu artinya firman. Sejajar dengan davar. Jadi dua-duanya berakar pada
pada teks Ibrani Perjanjian Lama. Saya kira itu. Jadi itu hanya dinamika bahasa, mirip kalau orang Indonesia ngomong firman dengan sabda gitu loh. Kita menerjemahkan pada mulanya adalah firman, karena firman itu kan dari bahasa Persia, sebenarnya itu bukan bahasa Arab. Kata-kata yang berotoritas yang diucapkan raja, yang diucapkan Tuhan itu bukan sekedar kata, tapi firman yang penuh kuasa. Apa yang disabdakan jadi, itu kira-kira. Tetapi juga kita mengenal kata sabda. Sabda dilatar belakangi oleh bahasa Jawa. Maka Alkitab bahasa Jawa diterjemahkan ing kala purwa sang sabdo iku ono. Itu sebetulnya dinamika bahasa. Bisakah Baba mencontohkan bagaimana proses terjemahan teks-teks keagamaan dalam sejarah panjang Nusantara? Ya, pada masa Kerajaan Kutai itu adalah awal dari prasasti yang mengawali sejarah Indonesia, yang dikenal prasasti Kutai pada zaman Mula Warman ya. Itu memang masih menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu dibawa dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Tetapi ada catatan dokumen dari abad ke-8 kira-kira, itu dari Kerajaan Sunda. Naskah itu berjudul Sang Hyang Siska Kanda Ing Karstian. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika Hindu datang ke Nusantara itu Sugeng Rawuh, ketika Buddha datang welcome, ketika Islam datang ahlan wa sahlan, dan seterusnya. Tetapi ketika keberagaman agama itu kan terkait dengan keberagaman bahasa keagamaan. Kepada umat Hindu misalnya diberi salam Hongkara nama Siwaya, selamatlah di dalam nama Sang Hyang Siwa. Lalu kepada umat Buddha diberikan salam juga sembah ing hulun di Sang Hyang Panca Tathagata. Diterjemahkan dalam bahasa Sunda misalnya panca ngaran ing lima. Panca artinya lima. Tata mangaran ing sabda. Tata artinya sabda. Gata mangaran ing raga. Gata artinya raga. Untuk apa? Semuanya itu ya etama mahayuan saarinana. Entah benar atau tidak ini ejaan Sundanya. Ini Sunda kuno soalnya ya. Semuanya itu dilakukan untuk kebaikan bagi semua. Itu konteksnya ya. Jadi awal-awal dari pengaruh Hindu dan Buddha disambut di Nusantara. Kemudian nanti pada masa kerajaan Hindu di Jawa Tengah, yaitu Dyah Balitung kira-kira abad 10 Masehi, itu ada proyek besar-besaran penerjemahan karya-karya Hindu ya, yang dikenal dengan menjawakan Basyamata, yaitu menerjemahkan dalam bahasa Jawa ajaran-ajaran dari Maharsi Vyasa atau Abhyasa. Misalnya Kakawin Ramayana diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Jawa kuno. Wiracarita yaitu Mahabharata, dan nanti puncaknya itu pada zaman Majapahit, di mana kita mengenal karya-karya sastra India. Misalnya ini adalah Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Ini pra Majapahit, zaman kerajaan Kediri. Lalu Sutasoma yang sangat terkenal itu ya. Ini semua dalam bahasa Jawa kuno, tetapi karena teks-teks ini dilestarikan di Pulau Bali. Kenapa? Karena Jawa sudah Islam, Bali terus ngugemi agama Hindu. Makanya tetap ya, ini misalnya Kakawin Purusada Santa atau Sutasoma, di mana kita mengenal Soloka yang sangat terkenal itu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Lalu juga misalnya Negara Kertagama. Negara Kertagama ini di puncak kejayaan Majapahit. Ini juga bahasa Jawa kuno sudah mulai sama kuatnya dengan bahasa Sanskerta. Jadi ada proses inkulturasi. Dari Negara Kertagama itu misalnya kita mengenal istilah Pancasila. Baik Sutasoma maupun Negara Kertagama memuat istilah itu, misalnya ya, buat Bajrayana Pancasila dan Teteki Hayuwalupa. Untuk para pengikut Bajrayana
ajaran Pancasila harus dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan. Nah, itulah kira-kira proses penerjemahan teks-teks Jawa kuno dari bahasa Sanskerta, dan itu nanti bersambung pada zaman Islam. Seperti itu. Jadi sejarahnya cukup panjang ya. Misalnya kalau zaman Islam ya, zaman Islam itu naskah tertua yang kita kenal itu namanya adalah Keropak Firara. Itu berisi tentang pengadilan Siti Jenar, musyawarah para wali, dan kemudian Headbook van Bonang. Itu ditulis pada masa Islam. Di situ nanti kita bisa melihat perkembangan bahasa itu seperti apa. Itu menarik sekali, selalu menarik. Nanti kalau Quran juga begitu. Orang jarang tahu bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu pertama kali diterjemahkan dengan Dewata Mulia Raya. Itu tercatat dalam Prasasti Trengganu. Sampai kemudian di abad kemudian ya, Prasasti Trengganu kan abad 13. Nanti pada abad ke-16 baru diterjemahkan Quran pertama dalam bahasa Melayu. Ya, oleh seorang ulama besar dari Aceh, Abdurrauf Asingkili. Itu saya kira perkembangannya di Nusantara. Ya, lalu mungkin juga Baba bisa memberikan contoh kemajemukan bahasa dalam Alkitab sehingga Alkitab itu harus diterjemahkan. Nah, kalau itu jelas sudah saya sampaikan ya, bahwa Yesus itu hidup di komunitas yang memang lintas budaya, lintas bahasa. Tadi sudah kita bahas kan tentang bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani, dan plus bahasa Latin, sebetulnya masih kurang satu. Karena bahasa Latin itu adalah bahasa administrasi kerajaan. Nah, ketika kemudian Matius menulis Injilnya kepada pembaca yang berbahasa Yunani, tentu teks-teks Ibrani itu diterjemahkan. Ya mirip sekali seperti tadi sejarah Nusantara yang membawa agama-agama dari luar tadi. Tetapi bedanya kalau di Israel kan satu tempat ya. Tapi satu tempat itu menjadi seperti taman mininya dunia saat itu. Sehingga tidak mungkin orang akan menyamakan misalnya Kristen dengan Islam. Karena apa? Kekristenan memang muncul dalam masyarakat yang multibahasa. Makanya sangatlah aneh kalau orang mempersoalkan Yesua atau Yesus. Karena itu biasa ya. Seperti Nikodemus menyebut Yesus yang dia percayai sebagai Mesias. Ya tentu dia mengatakan Yesua Mesias. Tetapi bagi orang Galilea yang bahasanya Aram, dia menyebut Yesus Mesiha. Ketika kemudian ada perwira Yunani di Kapernaum yang disembuhkan, itu tentu bahasanya Yunani. Dia menyebut Yesus Kristus. Jadi kenapa harus dipersoalkan? Karena Kristen itu warisannya memang kemajemukan bahasa. Ini cukup berbeda dengan Islam. Karena Islam hanya mewarisi satu teks dalam bahasa Arab. Ketika Matius mencatat tentang kata Immanuel, sesungguhnya dia sedang mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Bahasa aslinya itu adalah Laken yiten Adonai hu lahem ot. Dan sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadanya ot, sebuah tanda. Apa itu? Hineh, sesungguhnya ha'almah, seorang perawan akan mengandung, ha'almah harah akan mengandung, wiyoledet, dan akan melahirkan ben, anak laki-laki, wikarat semo Immanuel, yang namanya adalah Immanuel. Tentu tidak perlu diterjemahkan oleh Nabi Yesaya, karena pembacanya semua mengerti bahasa Ibrani. Tetapi karena pada zaman Kristiani, di mana pembacanya Injil itu tidak hanya orang Ibrani, tidak hanya berbahasa Ibrani, tapi berbahasa Aram untuk wilayah Yerusalem ke arah timur dan selatan, dan ke arah barat tentu bahasanya Yunani, maka kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nama Immanuel itu diterjemahkan yang artinya Allah beserta kita. Dan yang artinya ini penerjemahan, dan itu terus akan berlangsung. Selanjutnya ini, Mbah. Jadi bagaimana kita menjelaskan ejekan umat terjemahan? Yaitu sebetulnya ya orang yang saya kira tidak respect terhadap orang lain. Karena apa? Ya dia menyamakan semua agama itu dari agamanya dia.
Saya tidak berharap orang Kristen akan nakal-nakal untuk menjawab ejekan seperti itu. Tapi kalau mau nakal bahannya banyak sebetulnya. Satu contoh ya misalnya. Ini contoh aja. Ketika Injil ditulis dalam bahasa Yunani, orang menuntut, kenapa harus bahasa Yunani? Kan Yesus orang Israel. Bahasa Ibrani harusnya. Gitu Padahal di mana dulu dia? Bukan hanya Ibrani. Ya. Makanya di atas salib Kristus itu ditulis dalam 3 bahasa. Betul. Orang yang lahir di masyarakat majemuk memang namanya lebih dari 1 bahasa. Itu contoh seperti itu. Lah kalau misalnya itu dipersoalkan lebih aneh lagi. Apa pada zaman Yesus ada orang namanya Isa? Isa itu kan terjemahan. Apa pada zaman Abraham ada nama orang Ibrahim? Apalagi mungkinkah Musa itu mertuanya namanya Su'eb? Su'eb itu bahasa apa? Kan itu kan? Iya. Nah, contoh-contoh seperti itu mestinya menyadarkan orang ya, kalau kita mau nakal sebetulnya ya ejekannya banyak. Satu contoh aja misalnya ini. Ini saya memberikan contoh semua dengan dokumen. Ini adalah inskripsi Van Nederlands Indi. Jadi ini adalah inskripsi Jawa kuno yang memuat tentang ya inskripsi atau prasasti pada masa sejak abad ke-9 ini. Nah, ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Belanda di Batavia tahun 1940. Penerjemahnya ini seorang ahli bahasa Jawa kuno namanya Dr. W.F. Suterhim. Ini terkenal sekali ya. Selain itu juga ada Dr. Karparis, Dr. Goris di Bali, banyak sekali. Profesor Sudmudran, kebanyakan itu orang-orang Katolik. Jadi orang Katolik itu lengkap ya, banyak yang ada penerjemah bahasa Jawa kuno, bahasa Bali gitu ya. Karena baginya itu adalah pengabdian pada ilmu pengetahuan. Bukan sekedar supaya orang jadi Katolik, enggak lah. Enggak sedangkal itu tuduhannya ya. Kemudian di buku ini, di kumpulan prasasti ini sebetulnya ada satu keterangan tentang masa dari Raja Dyah Balitung. Nah, pada masa itu ketika penerimaan status swatantra atau daerah sima yang bebas pajak, itu raja memberikan hiburan pada rakyat. Lalu diberikan di situ pertunjukan-pertunjukan. Nah, perhatikan sekarang. Salah satu prasasti misalnya berbunyi demikian. Sinalu macarita Bima Kumara. Sinalu bercerita, mendongeng maksudnya, tentang Bima ketika masih muda. Kemudian mangigal Kicaka. Kicaka menari. Lalu si Jaluk macarita Ramayana. Jaluk bercerita tentang Ramayana. Nah, ini cocok dengan apa yang tadi disebutkan, menjawakan Basya Mata tadi, yaitu menerjemahkan dalam bahasa Jawa karya-karya India. Lalu si Galigi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara, yaitu si Galigi memainkan wayang untuk menyembah yang, artinya menyembah Tuhan, yang mengisahkan Bima ketika masih muda. Ini kisah Dewa Ruci. Jadi kisah ini sudah menjadi permenungan keagamaan Hindu jauh sebelum para wali menggunakan kisah-kisah itu untuk dakwah. Kisah-kisah wiracarita itu untuk dakwah Islam. Ini prasasti tahun 907. Tapi yang penting di sini adalah perhatikan nama-nama Jawa pada prasasti itu. Ini nama-nama rakyat. Kalau rajanya mungkin nama-nama India ya. Tapi nama-nama Jawa itu adalah Sinalu, Kicaka, Si Jaluk, kemudian siapa itu? Si Galigi. Nama-nama ini adalah nama-nama Jawa lokal. Tidak mungkin pada abad ke-10 di Jawa kita bisa menemukan nama Arab. Misalnya Saifuddin, nggak mungkin itu gitu. Tapi apa berarti agama itu salah? Tidak juga. Jadi kita mesti dewasa lah, jangan polemik, debat yang saling menghujat, itu kan bukan iklim kita. Kan begitu kan. Jadi ya kalau orang Kristen nakal, saya bisa kasih banyak bahan, tapi saya tidak maulah yang seperti itu. Karena itu kan menyakitkan orang lain kan. Tapi kalau ditanya kepada saya, apakah dengan demikian
penamaan Abraham diterjemahkan Ibrahim, Yesus dengan Isa itu salah, tidak. Itu proses korespondensi bunyi yang wajar dan terjadi pada agama Islam, pada agama Hindu ketika masuk ke tanah Jawa. Tetapi yang harus diingat, historisitasnya juga penting. Karena agama itu secara khusus ya, kekuatan Alkitab itu tidak hanya menyangkut aspek normatif bagaimana berkelakuan baik, tetapi juga memiliki aspek historis yang sangat kuat. Karena apa? Alkitab ini bukan kitab suci satu zaman seperti yang sering kita perbincangkan itu. Betul. Jadi misalnya, ketika Alkitab bicara tentang konteks Yesus di Galilea, ya tentu ada orang Yunani, tentu berbahasa Aram, tapi ketika sinagog berbahasa Ibrani. Karena ingat loh, doa Yahudi itu tidak hanya dalam bahasa Ibrani. Misalnya ketika Seder Pesah, pada saat perayaan Paskah, ketika memecah-mecahkan roti, ini Paskah Yahudi bukan Paskah Kristiani, itu kan bahasa Aram. Halakma anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu bahasa Aram. Seperti kata Ibrani Yeshua Hamasyah dengan Yesus Mesiha tadi. Tapi lebih tua lagi misalnya, ketika kita bicara Nabi Yusuf, itu konteksnya hidup di Mesir. Bahasa yang ada, Arab belum ada. Ya, yang ada tentu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Mesir kuno yang sekarang ditemukan dengan huruf hieroglif. Ya. Itu pun baru tahun 1790-an oleh seorang Katolik, pemuda Katolik dari Prancis yang sangat berjasa di dalam menerjemahkan dan menemukan cara membaca huruf-huruf hieroglif itu. Namanya Francis Champollion. Ya, setelah itu kemudian arkeologi Timur Tengah khususnya Mesir itu diungkapkan. Ketika orang belajar sejarah tentang agama-agama di Timur Tengah, Quran tidak cukup. Ya secara wahyu dia cukup, tapi Quran itu muncul pada abad ke-7. Jadi bahasanya sudah bahasa yang dipakai di abad ke-7. Tapi ketika bicara benar-benar mau bertemu dengan Yusuf historis, Yusuf secara historis, bahannya hanya kitab. Misalnya ini, di dalam kitab Taurat ya, kitab Bereshit pasal 41 ayat 45, itu tercatat demikian dalam bahasa Ibrani. Wazikra paroh Shem Yosef, dan Fir'aun memberikan nama kepada Yusuf, namanya Sabnat Pa'aneah wajiten lo, dan memberikan kepadanya Asnat, memberikan kepada Yusuf tadi Asnat bat Potifera Kohen On, anak dari Potifera Kohen On. Perhatikan, ini nama-nama Mesir. Bahkan rabi-rabi Yahudi pun sampai abad pertengahan, sebelum munculnya studi tentang Egyptologi, itu tidak bisa menjawab, ya toh? Dan tentu arkeologi itu banyak sekali jasa-jasa orang Kristen di dalamnya. Satu contoh misalnya, ada rabi yang mencatat tentang Sabnat Pa'aneah. Itu enggak bisa diartikan. Dia mengatakan misalnya VN le Pa'aneah Demion Demikra, dan tidak seorang pun yang tahu kata Pa'aneah itu di dalam Demikra, dalam kitab suci, tidak ada yang tahu. Nah, tetapi orang-orang Kristen di Mesir, khususnya gereja Ortodok Koptik, yang memelihara bahasa Mesir kuno ini, meskipun pada zaman Kristen itu hurufnya sudah diganti, disesuaikan dengan huruf Koptik ya. Huruf Koptik itu berasal dari alfabet Yunani yang ditambahkan dengan 7 karakter yang tidak ada di dalam bahasa Yunani itu. Setelah penemuan batu Rosetta, itu semua data-data arkeologi itu sebetulnya kuncinya dari kitab suci, dari Alkitab. Jadi tidak mungkin orang mengenal sejarah Timur Tengah hanya mengandalkan informasi prasasti-prasasti yang terpotong-potong tidak runut, kecuali
mendampingkannya dengan Alkitab. Seperti contoh misalnya tadi, kitab Kejadian pasal 41 dan 45. Kalau kita cermati di situ ada 3 nama asing yang bukan nama Ibrani. Yang pertama adalah Safnat Paaneah, yang kedua Asnat, dan yang ketiga Potifera. Nah, ketiga nama ini nama Mesir kuno, dan ini cocok karena memang setting kehidupan Nabi Yusuf itu di Mesir. Yang pertama misalnya, sebelum ilmu pengetahuan menemukan makna kata ini, tadi saya sampaikan, Rabi Yahudi juga tidak tahu sekalipun dia yang memiliki bahasa Ibrani. Tetapi karena ini terjadi di Mesir, justru yang lebih tahu adalah orang-orang dari gereja Ortodok Koptik abad keempat. Orang-orang Kristen sudah mengatakan bahwa Safnat Paaneah itu artinya Yusuf yang disebut dia yang memperhitungkan hidup, ini orang Koptik. Nah, setelah ditemukannya batu Rosetta, ternyata itu bisa ditelusuri dari bahasa Mesir kuno yang ternyata ada yang menyebut itu sebetulnya nama Safnat itu adalah pembalikan dari nama Yusuf. Ini seperti misalnya kata Yesua menjadi bahasa Arab Islam Isa melalui saluran bahasa Suryani, ya. Karena seringkali huruf yod itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Misalnya Yerusalem menjadi Urusalim, Yesayahu menjadi Isayahu. Begitu juga kata Sapan itu Sapan, Safnat itu sesungguhnya bentuk metatesis bahasa Mesir ketika menyebut kata Ibrani Yosef. Nah, kemudian kata pa di situ sebetulnya dari bahasa Mesir kuno ipu, yang artinya yang dinamai. Anah itu adalah kehidupan, seperti anah itu ibranisasi dari kata anah, ya misalnya ahnaton, aton yang hidup misalnya. Dan yang kedua adalah nama Asnat. Istrinya Nabi Yusuf itu nama Mesirnya Asnat. Asnat itu adalah kekasih Nait. Nait itu adalah dewi Mesir kuno. Daripada misalnya mengusulkan nama Juleha yang jelas tidak ada kaitannya atau bau-baunya dengan Mesir kuno, mirip dengan Anda mencari nama Michael Jackson di Prasetya Balitung, tidak akan ketemu. Dan yang ketiga adalah Potifera. Itu ternyata bahasa Mesir kuno. Ra itu dewa matahari, dan Potifera itu Potifera yang artinya apa? Pemberian dari Ra. Dan itu adalah lebih cocok sebagai nama mertua Yusuf atau istri Yusuf karena setting kehidupannya di Mesir. Penggalian arkeologi berikutnya ya, misalnya Bapak Abraham di dalam Alkitab itu namanya adalah Terah. Dan ternyata Leonard Woolley pada tahun 1920-an itu dalam penggalian di kota Abraham yang namanya Ur, itu ditemukan misalnya kota-kota kuno yang dinamai dalam bahasa lokal setempat, dan itu terjadi pada masa yang berdekatan dengan Abraham. Misalnya adalah Tel Turahi, mirip dengan kata Terah, seperti kata Sadai bahasa Ibrani dari Sadu yang artinya padang belantara atau kekuatan yang dahsyat. Maka El Sadai dari Ilu Sadu yang artinya Tuhan yang maha dahsyat, ya. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian Tel Nahur, Tel Seruk itu ternyata cocok dengan kitab suci. Nah, kalau orang Kristen nakal, dia bisa ngecek. Bagaimana mungkin pada zaman Abraham ada nama Azar misalnya. Nah, tentu ini tidak ke sana arahnya, karena bagaimanapun juga agama kan tidak hanya mengandung aspek historis saja, tapi ada aspek normatif sebagai tuntunan berkelakuan yang baik. Saya kira itu. Ya. Jadi bagaimana ini menyeimbangkan yang normatif dengan historis dalam teks-teks keagamaan, dalam rangka kontekstualisasi atau inkulturasi dalam Kristen misalnya, atau pribumisasi dalam Islam. Nah, itu istilahnya Gus Dur, pribumisasi Islam ya. Terus ya. Lalu sehingga kita bisa mewujudkan istilahnya apa? Islam Nusantara atau Kristen Nusantara begitu, Ya, pertama-tama gini. Tarik wahyu itu ke ranah privat.
Jadi kalau bicara tentang wahyu itu sudah eksklusif keyakinan. Ya. Tetapi jangan sampai keyakinan itu dikaburkan dengan norma-norma universal dalam menilai sejarah misalnya. Itu tidak akan sambung. Sebab orang 1000 kali ngomong wahyu, ya itu kan bagi yang mempercayai. Tapi kan harus diseimbangkan dengan apa yang terjadi pada ranah yang lebih luas, khususnya sejarah. Ya, nah kalau saya mengatakan bahwa tidak mungkin nama dari penguasa Mesir itu adalah Ajis misalnya, seperti yang diinformasikan dalam Quran, itu bukan dalam makna saya menghina Al-Quran, tidak. Tapi artinya saya hanya mengajak bahwa Anda jangan tidak suka pada Alkitab. Karena bagaimanapun juga informasi historis dari Alkitab itu tidak ada dalam kitab suci lain. Karena apa? Ya wajar, karena Al-Quran muncul dari abad ke-7. Abad ke-7 itu kan artinya bahasanya tidak lagi bisa melacak bahasa Mesir kuno kan, gitu kan. Apalagi ketika Yosef kehidupannya di Mesir kuno, Yesus kehidupannya di Israel, khususnya Galilea abad pertama. Tentu saya katakan tadi tidak ada nama Isa pada abad pertama dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Maka sebetulnya pertama itu adalah sejarah. Nah, contoh ya sekarang, bahwa kita tidak bisa menemukan nama Michael Jackson di kerajaan Diabalitung pada abad ke-10 misalnya, itu pasti karena apa? Pengaruh barat secara khusus bahasa Inggris belum masuk ke Nusantara. Nah, perkembangan bahasa Nusantara sendiri bisa dilacak. Misalnya, pernahkah kita membayangkan bahasa Melayu pada abad ke-7 seperti apa? Jangan baca zamannya Datuk Maringgih atau Siti Nurbaya atau apalagi zamannya Siti Nurhalisa, tapi bacalah prasasti Kedukan Bukit atau prasasti Batu Kapur gitu ya. Begitu juga soal Majapahit, itu bisa dilacak dan itu sebetulnya datanya cukup lengkap ya. Misalnya satu contoh ya, pasca agama Hindu sebetulnya pada zaman Wali Songo misalnya, itu bahasanya seperti apa? Ini kita bisa contoh misalnya dari dokumen Islam yang terkuno, yaitu Keropak Firara. Dan itu sesungguhnya baru diterjemahkan pada tahun 1978 karena mungkin ini dibawa oleh Portugis sampai akhirnya terdampar di Eropa itu. Dan ketika Drewes menerbitkan ini, bahasanya benar-benar bahasa transisi antara Majapahit dengan Demak. Nah, satu contoh misalnya ya, kalau di dalam Kakawin Arjuna Wiwaha atau di dalam Sutasoma kan pasti awal dari karya sastra itu Omawi Genamastu Namasidam misalnya. Tapi kalau di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahasa Jawanya juga berbeda. Misalnya ya, Duk paguneman ing dina Jumaat tanggal ping 5 ing wulan Ramelan tahun Wawu. Nah, perhatikan, teks ini sebenarnya masa transisi. Wulan Ramelan. Bulan itu bahasa Jawa kuno artinya bahasa bulan. Jawa ya artinya bulan. Ramelan itu Ramadan. Seperti kata duhur sering dibaca luhur dalam bahasa Jawa, lohor misalnya ya. Tahun Wawu ini jauh sebelum Sultan Agung. Berarti dia masih menggunakan hitungan Saka Majapahit tapi sudah disesuaikan dengan Islam. Makanya ada tahun Wawu, bahasanya Arab tapi itu sebetulnya cara perhitungan Saka Majapahit. Ini contoh-contoh ya. Lalu ini menceritakan tentang siapa yang hadir di rapat para wali khususnya dalam kasus Syekh Siti Jenar. Di situ ada misalnya disebut dari nama-namanya, misalnya di sini disebut Pangeran Ing Bonang. Kata Bonang itu mungkin dari bahasa Tionghoa Bonang. Seperti Bong Swiho, nama dari Kanjeng Sunan Ngampel misalnya. Atau di sini ada Pangeran Mojoagung, Majagung itu menunjuk tempat. Lalu di sini Syekh Bentong, mungkin itu nama Tionghoa juga, Ban Hong. Kemudian Maulana Maghribi, nama Arab. Kalijaga, nama Jawa. Ini kan bisa dimunculkan kajian yang lebih teliti lagi. Nah, ketika kemudian masa yang lebih baru lagi muncullah buku ini, Handboek van Bonang, karena ini diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh B.J.O. Srike. Itu diterbitkan tahun 1916 ini. Handboek van Bonang ini ajaran makrifat dari Sunan Bonang.
Di sini ada nama Syekh Bari misalnya, Rijal, dan nama-nama Arab misalnya Sifatullah sudah muncul. Tapi bahasa Jawanya belum pakai bahasa Jawa zaman Keraton Surakarta. Lah pada saat Keraton Surakarta itu bahasa Jawa, nama-nama diri orang sudah tidak lagi nama Kicaka, Galigi seperti abad ke-10. Dia itu sudah memakai nama-nama Jawa yang sudah diarabkan misalnya, atau bercampur antara bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Misalnya Fatah jadi Raden Patah, ya kan? Contoh-contoh seperti itu menarik lah. Kemudian sampailah kepada zaman Kartosuro, dan kemudian kerajaan Yogyakarta, Hadiningrat, Kartosuro dan sebagainya muncul misalnya karya-karya Babat. Lah Babat tuh bahasanya sudah bukan lagi bahasa Jawa kuno atau Jawa transisi. Beda dengan bahasanya misalnya Suluk Syekh Bari dalam Headbook Van Bunang atau Kerupak Ferara, Babat Tanah Jawi itu bahasanya sudah tidak sama dengan para raton. Di situ biasanya pelafalan A sudah menjadi O, ya. Misalnya ya, ini ada buku Serat Babat Tembayat. Ini menceritakan tentang muridnya Sunan Kalijogo, dikenal dengan Sunan Tembayat atau Pangeran Pandanarang kedua. Lalu diceritakan di situ tentang aspek bagaimana hubungan antara budaya lokal dengan pendatang-pendatang India, Arab itu kan bercampur jadi satu. Dan itu adalah yang disebut inkulturasi atau kontekstualisasi atau pribumisasi. Saya memakai kopiah begini. Ini bukan budaya Arab, ini budaya Nusantara. Seperti pemakaian beduk. Di negara Arab tidak ada beduk, tapi kita selalu memakai beduk, ya kan? Nah, beduk itu bisa dibaca di sini, di Babat Sunan Tembayat ini, dan ini sudah saya tulis di buku saya ini, ya. Misalnya ketika Sunan Tembayat itu dikenal sebagai orang yang sangat kikir, lalu Sunan Kalijogo menegurnya menyamar sebagai tukang rumput. Lalu ketika dia mau membeli rumputnya dengan setengah menghina itulah, melemparkan berapa keping uang itu, kemudian Sunan Kalijogo mengatakan, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh harta benda, yang saya butuhkan adalah beduk Semarang. Artinya apa? Panggilan ibadah. Jadi menuntut pertobatan, kemudian jadi Sunan Tembayat. Ini ada tembangnya di sini, saya kutip di buku saya. Ya, kira-kira kalau ditembangkan begini. Marang Kanjeng Sunan Kali, tipeng cupinaning ngarso, jeng Sunan alon dikane, tan tedas arto kulo, tan remen rojo brono, yen pareng kulo nyenyun, ungele beduk Semarang. Kiai, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh harta benda dunia. Jika Kiai berkenan, kami hanya memohon mendengar bunyi beduk Semarang. Lah sejak itu kemudian ada pemakaian beduk gitu. Jadi tidak usah mempersoalkan ada pohon terang saat Natal atau telur Paskah. Setiap agama itu selalu integral dengan budaya setempat, sehingga ketika Islam disiarkan di Nusantara tidak asing, Kristen disiarkan di Nusantara tidak asing. Maka jauhilah semangat polemik, semangat merendahkan orang lain, itu tidak cocok dengan suasana keindonesiaan kita, bahwa kita berbeda, wajar lah, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, menarik sekali pembahasan kita pada kali ini, Pak, dan banyak hal-hal baru yang pasti ini bisa menjadi tambah wawasan bagi pemirsa semua. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan, Mbah, dan kita akan akhiri perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih untuk semua pemirsa yang senantiasa setia mengikuti kajian-kajian melalui program Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Terima kasih. Shalom Aleichem, Besem Hamasiyah. Waalaikumsalam, Besem Hamasiyah.